kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum Pak Jaini. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat aja Bu. Mohon izin ya Pak ya, meminta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di SD Negeri 3 Berjajosari. Terima kasih atas kesediaan Bapak Jaini selaku kepala sekolah di sini. Ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Bapak. Langsung aja ya Pak ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bahwa mengelola sekolah yang kecil, terutama yang siswanya sedikit, maka banyak dilema etika yang sering ditemui. Paradigma yang sering terjadi biasanya antara rasa keadilan melawan rasa kasihan, apalagi berhadapan dengan permasalahan kepegawaian di lingkungan sekolah. Kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Prinsip pengambilan keputusan yang sering dilakukan yaitu prinsip berbasis rasa peduli. Sementara untuk keputusan yang melibatkan warga sekolah, maka prinsip berbasis hasil akhir. Untuk kepentingan orang banyaklah yang digunakan. Ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Keputusan dapat diambil melalui musyawarah dengan para wali murid, kemudian komite sekolah, dan masyarakat atau warga sekolah. Keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan dalam dilema etika selama ini saya anggap efektif apabila diterima oleh semua pihak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana mengakomodir kepentingan dan keinginan banyak pihak. Apa Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Selama ini saya tidak menjadwalkan, karena permasalahan itu kan timbulnya sewaktu-waktu, tidak terus bisa dijadwalkan, sehingga saya menyelesaikan permasalahan ini ketika permasalahan muncul aja. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu, karena saya setiap mengambil keputusan itu tidak selalu saya ambil sendiri, saya selalu dibantu oleh warga sekolah dan saya selalu koordinasi dengan dinas. Terakhir ya Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika? Keputusan yang diambil yaitu harus kehati-hatian dan penuh tanggung jawab dan bisa diterima oleh banyak kalangan. Terima
kasih ya Bapak Jani telah menyita waktunya ini dan berbagi pengalaman sebagai pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Semoga kedepannya akan lebih baik buat Bapak dalam memimpin sekolah ini dan menjadi contoh bagi saya dalam mengambil sebuah keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bu atas doanya, mudah-mudahan saya bisa memimpin di sekolah ini dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bapak. Saya Evrina Ningsih, CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur dari UPTD SD Negeri 3 Praja Harjosari. Tujuan saya ke sini Pak untuk memohon izin kepada Bapak meminta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di UPTD SD Negeri 2 Praja Harjosari. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Bapak. Langsung aja ya Pak ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami selaku pemimpin dari UPTD Praja Harjosari tentunya dalam cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau berbasis moral, tentunya kita harus mempelajari ya, dan mengambil kasus-kasus yang terjadi yang selama ini kita bisa laksanakan dalam mengambil keputusan. Semuanya itu harus berbasis yang kita gunakan sebagai tindak lanjut. Ya, tentunya tidak bisa mendadak, kita harus punya tindak lanjut untuk mengambil keputusan. Dan itu kita laksanakan di dalam dilema etika maupun yang dilema etika dan moral, dan kita harus berpaling pada 3 prinsip. Ya, kita memiliki 3 prinsip. Yang prinsip yang pertama itu tentang hasil akhirnya nanti kemana hasilnya. Kemudian yang kedua berbasis potensi. Kemudian yang ketiga adalah berbasis perilaku. Jadi semuanya itu nanti baru kita cari ya asal usulnya dan kita selesaikan permasalahannya. Berarti menggunakan 3 tadi Pak, Ya. 3 strategi. Kemudian yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Oke, terima kasih ya. Di dalam mengambil keputusan atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang terjadi, itu dapat kita sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan dalam etika merupakan sebuah situasi ya, sebuah situasi. Di dalam keduanya itu kita harus merupakan yang pertama kita selesaikan permasalahan dulu, permasalahan yang ada di sekolah itu. Jadi kalau misalkan tadi kita mengangkat tentang kantin, ya kita selesaikan dulu permasalahan di kantinnya itu. Karena kita tentunya tidak bisa kalau menjaman kantin yang merupakan mewah atau sehat, itu tidak bisa karena keadaan sekolah kita. Jadi kita harus mempersiapkan dengan keadaan yang seadanya, namun di situ menunjang tentang kebersihan dan kesehatan yang kita persiapkan, karena itu akan mempengaruhi tentang keadaan anak-anak. Jadi tentunya anak-anak harus kita persiapkan makanan yang sehat, tempat yang rapi, walaupun toh tidak harus mewah, bersih dan sebagainya. Terus di dalam itu juga kita menggunakan tentang mempertimbangkan
dalam mengambil keputusan, misalnya tadi tentang kebersihan, kemudian tanggung jawab, terus kejujuran di dalam kantor tadi ya, kejujuran, tanggung jawab, terus rasa syukur dan berprinsip. Jadi kita di dalam kantor kita ada prinsip ya, prinsip jual beli dan sebagainya, kemudian integritas, dan kita semuanya harus rasa saling memiliki. Jadi baik itu tukang kantin ataupun orang-orang yang ada di sekolahan itu harus kita saling memiliki. Jadi tidak ala masa bodoh tukang kantin itu urusan kantin, jadi kita saling memiliki. Jadi kita bisa menjaga tentang kantin tersebut, baik itu kesehatannya maupun kerajinannya harus kita Ya, pokoknya kebersihan. kebersihannya harus kita. Kemudian Pak, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang biasanya dilakukan itu seperti apa Pak? Nah, untuk mengenai langkah-langkah kegiatan yang kita laksanakan, misalkan yang pertama kita mengidentifikasi dulu. Ya, kita identifikasi dulu tentang keadaannya. Kemudian yang kedua adalah tentang informasi. Ya, tentang keinformasi. Jadi kita harus cari informasi. Kalau memang dia tadi tentang kantin ya, kantin dia kita informasi kantin itu yang dijual apa. Kemudian cari solusinya. Jadi kalau misalkan dia menjual makanan yang kadaluarsa atau apa, ya kita cari solusinya gimana. Harus kita cari solusinya agar memang betul-betul yang ada di dunia itu berupa makanan yang sehat. Kemudian yang keempat itu kita pertimbangkan dan kita carikan solusinya. Yang kelima harus kita mencari alternatif. Kalau misalkan dia nanti tidak bisa menyediakan hal itu, ya kita harus cari alternatif yang lain. Kemudian yang keempat kita ambil tindakan atau keputusan. Kita ambil keputusan agar mereka bisa mempersiapkan atau bisa menjual apa yang ada di sekolah itu yang berupa makan-makan yang sehat. Jadi itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Kemudian yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang kita perhatikan atau yang kita ambil dalam mengambil keputusan dalam kegiatan itu, yang pertama adalah kita harus mempunyai prinsip. Yang pertama adalah prinsip yang bertindak lanjut. Jadi kita tidak hanya tinggal di situ saja. Kemudian kita mempunyai prinsip yang baik dan yang benar. Dan kemudian yang kita adalah mempunyai prinsip penyelesaian dan permasalahan. Permasalahan itu nanti harus kita carikan solusinya atau permasalahan itu bisa kita pecahkan. Kelima Pak, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, dalam kasus tantangan dilema etika itu adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu memang ada beberapa hal tantangan antara kita, ya tentunya ya tantangan yang paling prinsip dalam hal bidang tentang bidang moral. Nah, karena memang itu semuanya kita berkaitan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga hal-hal tersebut ya kita harus menghargai dan menghormati tentang apa yang mereka lakukan, dan kita harus memberikan solusi untuk jalan keluarnya. Kemudian yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, kalau untuk jadwal itu saya rasa kami tidak ada jadwal, karena kami untuk permasalahan ya, di dalam menyelesaikan permasalahan itu
itu karena itu permasalahannya biasanya kita langsung menyelesaikan. Jadi di dalam itu kan biasanya permasalahan itu tergantung permasalahan. Kalau memang permasalahan itu bisa kita selesaikan, jadi langsung kita selesaikan. Namun kalau permasalahan itu nanti kita harus membutuhkan ya beberapa hal yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan, ya tentunya kita permasalahan itu tidak bisa langsung kita selesaikan. Jadi kita lihat dulu permasalahan yang ada di sekolah itu atau permasalahan yang terjadi, sehingga nanti kita bisa mengambil keputusan itu bisa sesuai dengan apa yang terjadi pada permasalahan tersebut. Kalau untuk masalah jadwal, ya kita tidak ada di dalam jadi cuma kita melihat ke permasalahan nanti suatu saat di mana terjadi permasalahan di situ kita selesaikan. Kalau memang tidak bisa kita selesaikan, ya kita undur dulu agar permasalahan itu bisa kita laksanakan dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian, karena memang memutuskan sesuatu itu dalam keputusan itu kita harus betul-betul memenuhi standar permasalahan, dan itu semuanya tidak bisa kita laksanakan dengan cara asal-asal aja. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, terima kasih. Di dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika, tentunya kita di sini tidak bisa mengambil keputusan tanpa bermusyawarah, karena di dalam sekolahan ini kan ada beberapa tenaga pengajar atau tenaga pendidik yang perlu kita libatkan dalam mengatasi kasus permasalahan itu. Makanya setiap ada kasus permasalahan kita adakan musyawarah dulu, baru kita nanti sampai sudah di keputusan itu, baru kita harus kita laksanakan dengan rasa penuh kesadaran dan tanggung jawab bersama yang ada di lingkungan sekolah kita. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Di dalam mengambil keputusan di dalam apa tadi? Mengambil pengalaman Pak. Di dalam pengalaman yang kita ada selama ini, ya kita bisa mengambil dan menilai itu yang pertama nilai estetika, kemudian nilai yang kedua adalah nilai atau soft skill pada simpati dan kasih sayang. Jadi kita rasa saling menghormati. Kemudian yang kedua adalah rasa sosial dan rasa sosial. Kemudian yang keempat adalah dengan prinsip resosialisasi sosial. Jadi kita harus saling menjaga tentang apa yang selama ini terjadi dan selama ini yang harus kita putuskan, itu kita saling menjaga. Jadi menjaga antara orang yang bermasalah dengan kita harus saling kita jaga biar tetap ada rasa silaturahminya terjadi di kekeluargaan. Terima kasih Pak atas waktunya dan berbagi pengalaman sebagai pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Semoga kedepannya akan lebih baik buat Bapak untuk memimpin sekolah ini dan menjadi contoh bagi saya dalam mengambil sebuah keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak yang sebesar-besarnya ya Pak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau semuanya kurang memuaskan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar
berbakti pada Ibu Pertiwi.